Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wansur 'alaina khaza'inaka dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faradduhu ilaina bihajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, berjamaah Allah. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat surah rahmat yang memberikan kepada diri kita. Dimudahkannya diri kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Mudah-mudahan segala kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terima curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan ada masalah golongannya diakui seluruh umatnya dan mendapatkan syafaat dengan Nabi Yaumil Qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, berjamaah Allah. Kita lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini surah Al-A'raf sekarang 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuriha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. Wadhkuru ala'a Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wadhkuru, dan ingatlah, irja'alakum, ketika dia Allah menjadikan kalian khulafa min ba'di 'adin, pengganti setelah daripada kaum 'ad. Bahwa bawwa'akum fil ardi, di mana Allah telah meletakkan kalian, menempatkan kalian di bumi, tattakhiduna min suhuriha, yang kalian dapat menjadikan daripada tanah datarnya kusuran sebagai tempat gedung-gedung. Wa tanhituna jibala, dan kalian ukir, kalian pahat daripada gunung-gunung itu buyutan sebagai rumah-rumah. Fadhkuru ala Allahi, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw, dan jangan kalian berjalan fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan berbuat satu kerusakan. Lanjutkan kisah daripada kaum Tsamud, kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kaum yang diberikan oleh keistimewaan, kecerdasan, kepintaran, kepandaian di dalam perkara bangunan. Ahli matematika, gitu ya. Buat gedung-gedung di dataran yang rata, yang datar, ya, kota-kota yang indah, menawan. Di zaman itu, di masa itu, bisa buat gedung-gedung yang sudah bertingkat-tingkat, gitu ya. Bisa menghitung kekuatan daripada bangunan itu, ya. Ini biasanya bagian insinyur, gitu ya. Kira-kira kekuatan bangunan, kalau ketinggian sekian atau sekian ini, maka bawahnya sekian, kan hitung gitu, Pak. Gitu ya. Nah, kekuatannya supaya kokoh, supaya kuat, gitu ya. Tidak mudah daripada goyang. Di zaman itu, gitu ya. Ya mungkin alam matematika zaman sekarang yang kita dengar, yang kita lihat ini belum muncul ketika itu. Jadi aljabar atau mungkin ahli matematika yang lain. Di zaman itu kaum Tsamud sudah ahli dalam
matematika, dia menghitung. Masya Allah. Ketika perguruan tinggi belum ada ketika itu, ya, teknologi belum muncul ketika itu, ya. Insinyur-insinyur daripada bangunan belum ada. Tapi masa itu mereka sudah punya satu keistimewaan, kemampuan, kecerdasan yang luar biasa. Sehingga diberikan oleh Allah kepandian di antara mereka itu membuat daripada gedung-gedung di tanah-tanah datar. Sedangkan di gunung-gunung mereka bisa buat jadi rumah-rumah, diukir, dipahat, sehingga nampak indah gunung-gunung itu, ya, nampak seperti istana-istana. Kalau kita lihat rumah-rumah besar, yang depannya ada tiang tinggi, dia terus ininya dikasih kayak model relief gitu, Pak. Ya, itu model gaya bangunan-bangunan zaman kaum Tsamud, ya, masya Allah. Jadi gunung yang apa namanya, yang keras, batu yang kuat itu bisa diukir, bisa dipahat, bisa dilubangi, ya, bisa buat untuk perumahan buat mereka. Sehingga di musim dingin bisa menjadi hangat, di musim panas bisa menjadi sejuk gitu. Jadi dibuat sirkulasi udara. Bagaimana membuat sirkulasi udara itu sehingga membuat udara itu menjadi enak. Jadi gitu. Dan menyimpan daripada cahaya matahari itu bisa membuat daripada suasana di malam hari dalam keadaan hangat. Pintar, ya. Jadi cahaya matahari itu, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga ketika di malam hari yang dingin itu bisa menjadi hangat. Di siang hari mereka membuat satu sirkulasi udara yang menjadikan daripada bagaimana udara menjadi segar sejuk. Di tempat gunung yang biasanya dalam keadaan lembab, dia bisa buat untuk suasana itu menjadi enak, gitu. Dan di masa itu, rumah yang dibuat dari gunung itu, ya, dengan pintu yang besar dan tebal, lebar gitu. Itu bisa buka tutup sendiri gitu ya. Di masa itu, yang mungkin menurut kita di masa itu mungkin listrik belum ditemukan mungkin untuk alam, tapi bisa buat begitu, buka tuh, nah, gitu ya. Jadi nggak perlu pakai engsel gitu. Jadi pintunya nggak pakai engsel itu, Pak. Itu batu besar, gitu ya, besar, tebal gitu, lebar. Gitu. Itu bisa buka, tuh, ya. Sebelum pintu-pintu mal-mal itu ada, itu di zaman kaum Tsamud itu bukan cuma kaca setebal itu, dan enggak cuma selebar itu lebih lebar dan tebal. Ya, itu kepandaian daripada kaum Tsamud, kecerdasannya Allah berikan itu di masa itu. Memang Allah membuat contoh-contoh orang terdahulu itu dengan berbagai macam-macam keunikan, keistimewaan, kelebihan, dan berbagai macam, agar supaya jadikan pelajaran umat-umat di belakangan ini, ya. Maka suruh untuk mensyukuri nikmat seperti itu, ya. Ingatlah nikmat Allah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti daripada kaum Ad yang dulu dibinasakan oleh Allah. Karena mengandalkan kekuatannya, mengandalkan fisiknya yang kekar dan kuat. Tetapi ketika mereka tidak taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, akhirnya dibinasakan. Orang sekuat kaum Ad, gitu ya, segagah, seperkasa itu, ketika mereka tidak mau taat kepada dan Rasul-Nya, setelah Nabi Hud menyampaikan dakwah kepada mereka, akhirnya apa? Allah buat keputusan, Allah binasakan mereka.
Maka begitu sekarang kalian kaum Samud sebagai pengganti kaum Ad di zaman dahulu yang sudah binasa, sekarang ada kaum Samud. Nikmat Allah yang diberikan kepada kalian adalah apa? Di mana Allah buat kecerdasan pikiranmu sehingga bisa untuk menghitung kekuatan daripada bangunan yang kamu buat itu, ya, baik di tanah datar ataupun di gunung-gunung yang kamu jadikan sebagai rumah. Ya. Ini gunung bisa dihitung kekuatannya. Bagaimana supaya gunung itu nanti, jadi sudah dihitung gimana cara ngitungnya gitu. Ya, kekuatan gunung. Ya, sehingga nggak ambles atau apa gitu. Gunung Arab mungkin nggak sama dengan gunung di sini, Pak. Jadi kan banyak bercampur dengan tanah ya. Kalau sana mungkin batunya batu betul-betul apa unggul gitu ya. Asal. Di masa itu alat apa yang sudah digunakan buat untuk mengukir, memahat, buat bolongin gitu di masa itu. Kan itu orangnya gede juga. Kalau bolongin kan berarti kan juga repot juga. Sampai ke dalamnya, buat untuk kamarnya, buat untuk mungkin tempat ruang keluarganya, ruang tamunya, mungkin begitulah ya. Masya Allah. Dibolongin gitu. Nah, gitu ya. Itu batu padas keras. Coba di zaman itu alat apa yang digunakan juga? Itu kecerdasan daripada orang-orang kaum Samud. Maka Allah perintahkan fadhkuru ala Allah. Ingat akan nikmat-nikmat Allah. Gitu ya. Karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi itu bagaimana? Membuat kerusakan di muka bumi itu adalah dengan maksiat durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya Allah, itu artinya orang itu berbuat satu kerusakan di muka bumi. Karena dengan maksiatnya seseorang di muka bumi itu menarik daripada adab Allah. Berupa bencana, musibah, malapetaka. Kan begitu. Itu kenapa? Karena melanggar daripada aturan Allah. Perintah ataupun larangan. Ketika itu dilanggar, artinya orang itu telah membuat daripada kerusakan di muka bumi. Gitu loh. Ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi Soleh Hasan kepada umatnya agar mereka menyadari kecerdasan itu Allah yang memberikannya, kepandaian itu Allah yang memberikannya, gitu ya. Kalian bisa untuk melakukan sesuatu itu karena Allah yang membimbingnya, gitu. Agar supaya mensyukuri diberikan akal nikmat kecerdasan itu. Ya, kalau bukan karena Allah memberikan daripada kecerdasan itu, ya nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kepandaian itu pemberian Allah, kecerdasan pemberian Allah, ilmu pemberian Allah. Jadi tidak ada sedikit pun sebetulnya manusia itu peluang untuk membanggakan diri itu dah, gitu ya. Karena semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu yang pantas, yang layak hanya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Daya kekuatan apapun semuanya semua adalah karena pertolongan Allah. Ya. Jangankan yang sampai besar dan berat, orang itu untuk mengedipkan mata saja, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya ada kemampuan, Pak. Apalagi sampai melangkah, bergerak dan berbagai macam, ya. Maka syukuri, banyak ucapkan kalimat alhamdulillah. Semua itu nikmat dari Allah, semua karunia Allah, ya.
Datang nikmat, datang rezeki, kita kembalikan semua itu karena pemberian Allah. Semua karena pertolongan Allah. Jadi itu. Tidak ada andil sedikit pun pada diri kita sebetulnya. Gitu ya. Kalau orang itu sukses, orang itu berhasil, orang itu jadi kaya, itu kan memang Allah memberi. Kalau Allah tidak memberi, ya nggak punya apa-apa. Ya. Nah, maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kerajaannya, keilmuannya, kekuasaannya, sedikit pun Nabi Sulaiman tidak menunjukkan daripada andil yang ada pada dari situ. Maka ucapannya apa? Hada min fadli Rabbi. Ini semua anugerah Tuhan. Itulah. Nabi Sulaiman itu kasih kecerdasan, kasih daripada ilmu yang luar biasa. Ya. Berikan kerajaan yang begitu luasnya, ya, kekuasaannya, harta kekayaannya, masya Allah, gitu ya. Tapi tidak sedikit pun menunjukkan kalau itu adalah hasil daripada usahanya. Tapi mengatakan hada min fadli Rabbi, ini semuanya anugerah Tuhan. Ya kasih Tuhan, gitu ya. Saya nggak ada andil apa-apa. Begitupun ketika orang itu diberikan ujian yang tidak enak, susah, sakit dan seterusnya, ya semuanya diadukan kepada Allah. Karena hakikat yang memberi juga Allah, gitu ya. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam diberikan sakit lama, matanya buta, gitu ya. Apa kata beliau? Inni asbubati wa husni ilallah. Aku adukan daripada kesusahanku, gitu ya, kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi itu. Allah itu cuma hanya ingin tahu orang itu mau mengadu pada siapa, gitu ya. Ketika diberikan ujian cobaan, jangan ngadu kepada siapa. Ketika dikasih nikmat, gitu ya, dia bersyukur, berbangga diri atau bagaimana, gitu. Mensyukuri akan nikmat datang dari Allah atau berbangga diri bahwa itu seolah karena kehebatan dirinya. Masya Allah. Dulu ada di zaman Bani Israel, ada 3 orang yang diuji oleh Allah. Satu orangnya botak, jadi tumbuh daripada rambutnya. Sudah miskin, botak. Di sana sini jadi celaan, caci makan orang, perolok-olokannya karena yang botak. Miskin lagi. Yang kedua, orang yang tangannya itu belang-belang, gatelan. Miskin juga. Belang-belang, gatelan, miskin. Yang ketiga, seorang yang buta matanya. Miskin juga. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mendatangi ketiga orang itu. Maka datangi, ya, kepada orang yang botak. Ya Tuhan, kalau sekiranya aku berdoa dan doaku diijabah oleh Allah, apa yang kamu minta? Saya minta supaya Allah ini menumbuhkan daripada rambut di kepalaku sehingga aku biar agak keren dikit lah gitu. Gitu ya. Nampak ganteng lah gitu ya. Malu kalau yang gundul itu gitu. Begitu. Maka didoain. Doa ya, akhirnya mulai tumbuh daripada rambutnya. Ditanya lagi kedua, kalau harta yang paling kau suka apa kira-kira? Maka harta yang paling aku suka adalah unta. Akhirnya orang itu dikasih unta. Maka terus dalam perjalanan unta berkembang. Maka rambutnya pun juga semakin bagus, cakep, rapi, gitu ya, diatur. Sudah nggak malu lagi lah, gitu ya. Sudah mulai tampang keren, gitu ya, bergaya sedikit lah, bergaya keren lagi.
gitu ya. Nah, tampilan oke. Yang kedua, orang yang belang tangannya, gatel. Datangnya oleh malaikat. Hai Tuhan, kalau aku berdoa dijabah oleh Allah, kira-kira apa yang Tuhan inginkan? Aku ingin daripada tanganku atau kulitku ini sembuh, gitu ya. Saya malu dilihat orang, gitu ya, jalan gatelan, belang dan seterusnya. Maka didoakan. Didoakan, maka lama-lama akhirnya sembuh, gitu ya. Harta apa yang paling kau suka? Harta yang kau suka adalah sapi. Akhirnya kasih sapi. Berkembang sapi, berkembang, gitu ya. Maka kulitnya bagus, gitu ya. Nah, duitnya banyak, maka hidup bergaya. Kan gitu kan, Pak. Yang ketiga, matanya buta. Datang pada itu. Sampaikan juga sama seperti yang pertama dan kedua. Maka permintaannya adalah bagaimana Allah menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Akhirnya doakan dan matanya kemudian terbuka dan bisa melihat. Terus senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Ya, harta apa yang kau suka Tuhan? Harta yang kau suka adalah kambing. Maka diberi kambing. Maka bertiga orang ini hiduplah beberapa lama, akhirnya berkembang daripada keadaannya. Jadi orang kaya-kaya, gitu ya. Dengan ontanya jadi kaya, dengan sapinya dikaya, dengan kambingnya jadi kaya, gitu ya. Rambut yang gundul menjadi keren, gitu ya. Tangan yang belang gatelan dan kulitnya itu menjadi bersih. Mata yang buta menjadi bisa melihat. Maka suatu ketika Allah perintahkan oleh malaikat kepadanya untuk menguji rasa syukurnya, gitu ya. Tadi sudah sabar lama, Allah rubah keadaannya, sekarang diuji kesyukurannya. Maka ada malaikat datang dalam keadaan seperti orang miskin, gitu ya. Dalam keadaan susah, pakaiannya lusuh, ya, seperti seorang musafir dan perjalanan yang lelah. Akhirnya sampai datanglah ke tempat orang yang pertama tadi, orang gundul itu, gitu ya. Nah, sudah keren. Katakan Tuhan, kami ini orang jauh, dalam perjalanan kehabisan daripada bekal, gitu ya. Bolehkah kiranya Tuhan memberikan kepada kami seekor unta sebagai rasa syukur Tuhan kepada Allah, diberikan daripada unta yang banyak. Bukankah Tuhan dulu awalnya orang miskin dan rambutnya pun juga kepalanya gundul, rambutnya gundul, kepalanya gundul. Orang pertama nggak mengakui. Wah, saya ini usaha ini dalam, gitu ya. Nah, tidak mengakui dulunya miskin, tidak mengakui bagaimana dulunya gundul, gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak mengasih. Saya kerja, saya usaha, ya, ini karena kemampuan saya, gitu ya. Kamu siapa? Ya, akhirnya nggak dikasih. Akhirnya malaikat mengatakan itu dengan yang nampak seperti orang yang susah miskin itu, ya sudah. Kalau Tuhan tidak mau untuk memberikan kepada kami, saya doakan Tuhan akan kembali sebagaimana semula. Lama-lama ontanya sedikit-sedikit mati, berkurang habis, gitu ya. Rambutnya mulai rontok, gitu ya. Akhirnya apa? Gundul lagi, susah lagi, miskin lagi. Kira-kira nggak syukur, ya. Datang yang kedua, sampaikan juga sama seperti itu, gitu ya. Mengingatkan kepada mereka bagaimana dulu mereka miskin, gitu ya. Di mana kulitnya belang-belang, gatal-gatal dan seterusnya. Nah, maka sebagai syukur Allah berikan kepada Tuhan, boleh kiranya untuk memberikan satu ekor sapi. Nah, kalau enggak yang gede, yang kecil ya, gitu. Sebagai yang pertama tadi juga begitu. Tapi nggak mengakui dia. Dia merasa bahwasanya besarnya daripada kekayaannya itu karena usahanya. Karena merasa dirinya lah yang mengatur daripada perkembangan ekonomi dirinya sehingga menjadi orang kaya. Dia nggak mengakui kalau dia miskin. Dikira ini usaha menjadi besar, berkembang ini karena usahanya, gitu ya, karena kepandaian, kepintarannya.
akhirnya nggak mengasih. Akhirnya malaikat penggantinya sudah, Tuhan tidak mengasihi, saya doakan semoga Tuhan kembali sebagaimana semula. Sapi mulai sedikit ada yang mati lah, yang itu lah gitu ya. Nah, kena penyakit lah itu. Nah, mulai tangannya gatal-gatal gitu ya. Nah, akhirnya bilang lagi dan seterusnya. Hanya datang yang ketiga. Ya, sampaikan sama seperti yang pertama kedua. Menyampaikan bagaimana dirinya dalam keadaan perjalanan, kesulitan, kehabisan daripada bekal gitu ya. Nah, mintalah kiranya orang itu mau memberikan daripada seekor kambing padanya. Disampaikan betapa Allah memberikan nikmat kepada dirinya. Bukankah dulu Tuhan seorang yang buta, kemudian Rasulullah Tuhan. Ya, bukankah dulu Tuhan miskin, kemudian dikayakan oleh Allah, ya menjadi kaya. Maka sebagai syukur Tuhan kepada Allah SWT, maka berikanlah kami seekor kambing. Nah, yang ketiga ini dia sampaikan benar apa yang kau katakan. Saya dulu seorang miskin, saya dulu itu buta. Allah sembuhkan saya, Allah berikan daripada rezeki kepada saya. Maka sekarang sebagai syukur saya kepada Allah, maka ambillah kambing, pilihlah mana yang paling kau suka. Nah, gitu ya, yang paling gede, yang paling bagus, ya, masya Allah. Karena syukurnya itulah akhirnya apa? Malaikat mengatakan semoga Allah memberkahi daripada Tuhan. Tetap dalam keadaan matanya bisa melihat, rezekinya diberikan daripada keberkahan. Ya, itu syukur. Ya. Maka harus keterangan itu, kalau ingin hartamu dijaga oleh Allah, keluarkan zakatnya. Apabila ingin hartamu ditambah oleh Allah, maka infakkan. Infakkanlah, ya sedekahkanlah. Jadi itu. Kisah di zaman Bani Israil. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum atalamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesar di kalangan umat Nabi Shalih alaihi salam, yaitu orang-orang yang mereka menyombongkan diri terhadap kaumnya. Karena orang-orang besar, orang-orang pemuka-pemuka biasalah seperti itu. Di zaman ke zaman itu selalu ada seperti itu, Pak. Gitu ya. Nah, berkata kepada kaum Nabi Shalih alaihi salam, kepada orang-orang yang lemah, liman amanahum, di kalangan orang beriman di antara mereka. Jadi ada para pembesar-pembesar di kalangan kaum Tsamud, gitu ya, yang mereka menyombongkan diri terhadap orang-orang lemah, orang-orang miskin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu Nabi Shalih alaihi salam. Maka para pembesar itu mengatakan, "Atalamuna anna salihan rasulun lebih." Apakah kalian yakin, gitu ya, kalau soleh itu seorang rasul dari Tuhannya? Kamu yakin soleh itu seorang rasul? Kalau gitu loh bahasa kita, bahasa kasarnya mungkin begitu. Sambil lagu merendahkan, gitu ya, agak bahasa ngejek lah, gitu ya. Apakah kamu yakin kalau soleh itu seorang rasul dari Tuhannya, yang diangkat sebagai rasul oleh Tuhannya? Kalau mereka mengatakan inna bima ursila bihi mu'minun, maka para orang beriman yang lemah itu mengatakan semuanya kami adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diutus dengannya. Artinya dengan diutusnya Nabi Shalih alaihi salam. Dari zaman ke zaman, dari masa dulu sampai sekarang pun, memang para pembesar-pembesar itu di kalangan umat manusia ini selalu mempengaruhi orang-orang kecil, Pak. Gitu ya. Orang kecil itu dipengaruhi, gitu ya. Sehingga kalau zaman sekarang banyak opini-opini untuk membawa rakyat itu untuk
arah ke sini. Jadi itu dibuat begitu, arah ke sini. Itu yang membuat siapa? Orang-orang besar. Kan gitu. Bahkan sampai orang-orang yang baik-baik pun di kalangan rakyat yang baik-baik yang menurut itu, maka dibuat opini-opini ini bisa untuk digunakan memecah belah. Yang tadinya suka dengan ini, akhirnya bagaimana benci dengan ini. Jadi begitu memang. Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Dialihkan. Maka buat berita ini, buat berita itu, untuk mengalihkan daripada isu yang sesungguhnya ditutup-tutupi itu. Jadi zaman dulu begitu. Jadi orang-orang besar di kalangan kaum Tsamud itu, gitu ya, ini akan mempengaruhi orang-orang beriman, agak mengejek, agak itu merendahkan itu. Apakah kamu yakin kalau Soleh itu seorang Rasul seorang Nabi? Itu sebutnya agar supaya dibuat untuk ragu-ragu, dibuat tidak percaya, dibuat untuk tidak yakin. Lihat. Karena orang lemah itu biasanya hatinya ini kan tidak ada sandaran apapun pada awalnya itu. Sehingga untuk menerima kebenaran itu mudah. Gitu ya. Karena nggak khawatir dipengaruhi tidak membahayakan pengaruh dirinya. Kalau orang besar-besar itu kadang-kadang kan takut. Datang seorang nabi, datang seorang rasul, ngajak suatu kebaikan dan seterusnya, takut pengaruh-pengaruhnya itu nanti akan berubah, berkurang dan seterusnya. Ya. Makanya karena orang polos mengatakan kami percaya kalau Nabi Soleh itu seorang rasul. Dia orang polos, gitu ya. Rakyat yang polos. Jadi gitu. Karena emang nggak ada tendensi apa, gitu ya. Jadi banyak di kalangan umat itu yang masuk Islam udah merah. Habis ini. Yang banyak Muslim orang-orang awal-awal itu kebanyakan memang orang-orang miskin. Sedikit di kalangan tokoh-tokoh itu nanti orang kayanya 1, 2, jadi gitu ya. Kebanyakan itu berawal daripada orang-orang miskin gitu. Bismillah. Dan orang-orang miskin ini menjadikan daripada suatu kekuatan yang besar, gitu ya. Seperti kayak bangunan ini, Pak, bangunan ini. Kekuatan yang besar itu adanya kan di pondasi. Pondasi itu nggak kelihatan, gitu ya. Tapi punya andil besar, kan begitu. Di bawah diuruk berupa apa itu? Berupa batu koral, gitu ya, besi, semen dan pasir, ya kan? Itu udah di bawah diuruk, nggak kelihatan. Tapi sebetulnya itulah yang menjadikan daripada kekuatan bangunan yang di atas. Ya. Artinya apa? Keindahan satu bangunan itu tak terlepas daripada kekuatan daripada pondasi. Jadi gitu. Artinya apa? Orang-orang yang nampak kelihatan sebagai pemuka-pemuka, gitu ya, keberhasilan daripada seluruh para pemimpin itu sebetulnya karena adanya pendukung yang paling kuat itu siapa? Yaitu rakyat ini, gitu loh, yang tidak kelihatan. Karena tidak akan ada suatu pemerintahan, tidak ada suatu kekuasaan kalau memang tidak ada rakyatnya, ya kan, gitu kan, Pak. Maka rakyat ini memberikan daripada
Ya jasa besar sebetulnya. Walaupun tidak kelihatan. Ya. Kalau nggak ada dukungan, nggak ada apa namanya bantuan daripada rakyat, ya nggak bisa berhasil. Tapi kadang-kala sering ditinggalkan itu, gitu ya. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Qala alladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang mereka menyombongkan diri di kalangan para pembesar-besar tadi itu, para tokoh-tokoh masyarakatnya tadi itu. Mengatakan apa? Inna billadzi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kafir, ingkar terhadap apa yang kalian percayai. Saya nggak percaya itu. Itu memang membuat daripada upaya untuk melemahkan iman orang-orang lemah tadi itu, gitu ya. Jadi menggiring daripada orang-orang percaya itu agar supaya ikut untuk tidak percaya. Jadi kan di zaman ke zaman itu orang besar itu banyak mempengaruhi kepada rakyatnya bagaimana bisa untuk dibawa oleh mereka. Karena mereka besar itu karena di rakyatnya itu. Mereka mulia kenapa? Karena di rakyatnya itu. Kalau seorang tokoh gitu tidak ada apa namanya pengikutnya, nggak ada yang ya nggak kuat gitu. Ya apa? Satu tokoh partai, terus nggak ada pendukungnya, ya mati lama-lama. Ya kan berhenti, gitu ya. Nah, sama setelah organisasi nggak ada pengikutnya, lama-lama ya berhenti organisasi. Ya, jadi besarnya suatu tokoh itu sebetulnya dilepas kan dibesarkan oleh rakyat kecil. Nah, mereka akan khawatir kalau orang-orang kecil di kalangan orang lemah itu kemudian mereka berduyun-duyun beriman kepada Allah dan Rasulnya yang saat itu adalah Nabi Soleh. Kalau semakin banyak pendukung Nabi Soleh, otomatis kan pembesar-pembesar itu ditinggalkan oleh rakyat itu, masyarakat. Ya. Maka supaya apa? Supaya ini mempengaruhi orang-orang lemah kecil itu supaya tidak ikut percaya gitu loh, bersama orang besar. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu perbuatan yang kontroversi dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berani menunjukkan karena mereka orang besar, menunjukkan dari mereka percaya itu karena mempengaruhi daripada rakyat yang lemah. Apa yang mereka lakukan? Faqaruna qatawa atau annam li rabbihim maqalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Faqaruna qata, maka mereka menyembelih unta. Unta yang dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat Nabi Soleh yang Allah keluarkan dari batu. Sebagai tanda mukjizat, tanda bahwasanya kebenaran Nabi Soleh sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Dilarang untuk jangan disembelih, gitu ya. Jangan diganggu, diganggu aja nggak boleh, ya. Jangan disakiti, apalagi sampai disembelih. Tapi mereka berani, ya, sampai menyembelih daripada unta itu. Faqaruha, padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Karena mereka telah menyembelihlah, akhirnya apa? Allah binasakan mereka. Wa ta'awna rabbihim, dan mereka durhaka, maksiat terhadap perintah Tuhan mereka. Ya, perintahnya untuk dibiarkan, ya, jangan diganggu, ya. Tapi mereka durhaka, melanggar aturan itu, malah disembelih malah. Waqalu, dan mereka menantang, berkata,
dalam perkataan itu menantang. Wa qalu mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, itina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami dari apa yang kau ancamkan kepada kami. In kunta minal mursalin, jika kamu adalah golongan atau diantara orang-orang yang diutus Rasulullah, golongan para rasul. Umatku sudah berani nantang. Nantang. Itu berarti hadapannya dengan Allah. Gitu ya. Dan nantang Nabi berarti sama dengan dia nantang Allah kan gitu. Jadi mereka menunjukkan daripada tantangan itu dengan apa? Dan menyembelih daripada unta yang jadikan Allah sebagai mukjizat. Sehingga mereka melanggar aturan, durhaka apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka untuk membiarkan. Nah, mereka malah menyakiti, bahkan membunuhnya. Bukan bunuh, apa menyembelihnya. Menyembelihnya dimakan oleh mereka bareng-bareng gitu ya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Soleh, wahai Soleh, karena mereka beriman yang ngomongnya soleh kan Nabi gitu ya. Ya Soleh, datangkan apa yang kau ancamkan mereka. Jika lama engkau ini adalah golongan para rasul, gitu ya. Masya Allah, mantap lewat Nabi Soleh. Bagaimana setelah itu? Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Kisahnya daripada kaum Samud. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.